sebuah desa yang tenang di kaki gunung yang megah, hiduplah seorang petani tua bernama Lee. Meskipun usianya telah senja, langkahnya tetap tegap, semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia menyapa mentari dengan senyuman, dan setiap sore, ia mengantar kepergian sang surya dengan rasa syukur. Lee bukanlah petani kaya. Hasil panennya tak selalu melimpah. Namun, wajahnya tak pernah dibayangi awan keluh kesah. Ia menerima setiap musim dengan lapang dada, baik ketika hujan membasahi ladangnya, maupun ketika kemarau mengeringkan tanahnya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang berkunjung. Ia terkesima melihat ketenangan Lee. Di tengah kesederhanaannya, Lee memancarkan aura kedamaian yang begitu mendalam. Pemuda itu yang terbiasa dengan sibuknya kehidupan kota merasa penasaran. "Pak Tua," tanyanya dengan penuh hormat, "apa rahasiamu sehingga selalu tampak damai dan bahagia?" Lee tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak seperti guratan kebijaksanaan. "Anak muda," jawabnya dengan lembut, "aku belajar dari alam. Lihatlah aliran sungai di sana." Ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Ia mengalir mengikuti bentuk bebatuan, tak pernah memaksa. Namun, selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitu pula hidup ini. Kita harus selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan. Kata-kata Lee yang sederhana namun penuh makna itu bagaikan air sejuk yang membasahi hati sang pemuda. Ia mulai merenung, menyadari betapa selama ini ia telah terjebak dalam arus kehidupan yang deras, berjuang melawan setiap rintangan, dan lupa untuk menikmati keindahan perjalanan. Kisah Lee dan sang pemuda mengantarkan kita pada sebuah filsafat hidup yang telah berusia ribuan tahun, yaitu Taoisme. Tao yang berarti jalan, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima segala perubahan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Ia bagaikan sebuah kompas yang membimbing kita mengarungi samudera kehidupan yang luas dan penuh misteri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung. Kita berlomba-lomba mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan seakan-akan hidup adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Kita lupa untuk berhenti sejenak, merasakan aliran kehidupan, dan menghargai setiap momen yang berharga. Filsafat Tao mengajak kita untuk keluar dari pusaran itu. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar, menemukan keseimbangan dalam diri, dan harmoni dengan alam semesta. Seperti aliran sungai yang mengikuti lekuk bebatuan, kita diajak untuk mengalir bersama kehidupan, menerima setiap tantangan dan perubahan dengan hati yang lapang. Lao Tzu, sang filsuf besar pendiri Taoisme, berkata, "Di dunia yang selalu berusaha membentuk kita menjadi seperti yang lain, menjadi diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang sesungguhnya." Kutipan ini bagaikan sebuah tamparan halus yang menyadarkan kita dari mimpi. Di tengah tekanan sosial yang begitu kuat, kita seringkali lupa untuk menjadi diri sendiri. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengikuti tren yang sedang populer, dan menjadi sosok yang ideal menurut standar masyarakat. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan topeng-topeng itu. Ia mengajak kita untuk menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Kita akan terbebas dari beban untuk menjadi orang lain dan dapat menjalani hidup dengan otentik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan informasi yang melimpah, kita seringkali kesulitan untuk menemukan ketenangan. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, dan rencana.
kita terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, seakan-akan waktu adalah musuh yang harus dikejar. Lao Tzu mengingatkan kita, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Renungkanlah sejenak, betapa dalam makna yang terkandung di dalamnya. Lihatlah alam semesta, sang guru kehidupan. Matahari terbit dan terbenam dengan tenang, mengikuti ritme yang telah ditetapkan. Bunga-bunga bermekaran pada musimnya, buah-buahan ranum pada waktunya. Tak ada yang tergesa-gesa, namun semuanya berlangsung dengan sempurna. Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap individu memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Ada masa untuk belajar, masa untuk berkarya, masa untuk mencintai, dan masa untuk beristirahat. Tak perlu terburu-buru, tak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Taoisme, jalan menuju keseimbangan, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari sibuknya dunia. Temukanlah keheningan di dalam diri, renungkanlah perjalanan hidup, luangkanlah waktu untuk menyepi, bermeditasi, atau sekedar berjalan-jalan di alam. Rasakanlah hembusan angin, dengarkanlah kicauan burung, hiruplah aroma bunga. Di sana, di tengah keheningan alam, kita akan menemukan kedamaian dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Ingatlah, kesabaran adalah kunci. Seperti benih yang tumbuh perlahan menjadi pohon yang kokoh, kita pun akan berkembang dan mencapai potensi tertinggi kita pada waktu yang tepat. Percayalah pada proses kehidupan, ikutilah ritme alam, dan biarkan Tao membimbing menuju keseimbangan dan kebahagiaan sejati. Di era konsumerisme ini, kita dibombardir dengan berbagai macam iklan yang menggoda. Kita didorong untuk membeli barang-barang yang terbaru, mengikuti gaya hidup mewah, dan mengukur kesuksesan dengan materi. Kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak pernah terpuaskan. Taoisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana, melepaskan keterikatan pada materi, dan fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup. Menghargai setiap momen, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya ia adalah orang yang kaya. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain di taman. Ia tidak memiliki banyak mainan, namun ia bisa merasakan kebahagiaan yang begitu besar hanya dengan bermain ayunan, berkejaran dengan teman-temannya, atau mengamati kupu-kupu yang berterbangan. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Di sisi lain, ada seorang pengusaha kaya raya yang memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil sport, dan rekening bank yang tak terbatas. Namun, ia selalu merasa cemas dan tidak puas. Ia takut kehilangan hartanya, ia iri dengan mereka yang lebih kaya, dan ia terus-menerus mencari lebih banyak lagi. Siapakah yang sesungguhnya lebih kaya? Anak kecil yang sederhana atau pengusaha yang bergelimang harta? Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan. Dengan merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita akan terbebas dari rasa cemas dan ketidakpuasan. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, menghargai hal-hal kecil yang seringkali terlupakan, dan merasakan kedamaian sejati dalam hati kita. Kebaikan adalah inti dari Tao. Taoisme mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Dengan menebar kebaikan, kita akan menciptakan harmoni dalam hidup dan berkontribusi pada keseimbangan dunia. Lao Tzu berkata, kebaikan yang paling utama itu seperti air. Air selalu memberi manfaat untuk semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Ia mengalir ke tempat yang rendah, yang seringkali dihindari orang. Karena itulah, ia selaras dengan Tao. Dalam untaian kata-kata yang indah ini, Lao Tzu mengajarkan kita tentang hakikat kebaikan sejati. Kebaikan yang tulus seperti air, tak pernah memilih, tak pernah pamrih.
Ia hadir untuk memberi, untuk melayani, dan menopang kehidupan. Ia tak mencari pujian, tak mengharapkan balasan. Ia mengalir begitu saja, mengikuti jalannya, menebar berkah kemanapun ia pergi. Seperti air yang tak pernah lelah mengalir, kita pun diajak untuk tak pernah lelah berbuat baik, menolong mereka yang membutuhkan, berbagi dengan sesama, dan menebar cinta kasih kepada semua makhluk. Dalam kerendahan hati, kita belajar untuk memberi tanpa pamrih, melayani tanpa mengharap balasan. Dalam keikhlasan, kita menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tao dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Kita akan belajar untuk menerima perubahan, menemukan ketenangan, hidup sederhana, dan berbuat baik. Taoisme bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah jalan hidup. Ia adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menemukan kebijaksanaan dalam diri, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Seperti Li, sang petani tua yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Kita dapat belajar dari alam, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Dan kini, tibalah saatnya untuk merenung. Bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang segar. Pandanganmu luas, menyaksikan lembah hijau yang membentang, sungai yang meliuk-liuk bagaikan pita perak, dan langit biru yang tak berujung. Di sana, di puncak gunung itu, rasakanlah kedamaian yang menyelimuti jiwamu. Sadarilah, kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, hidupmu pun terus mengalir. Ada kalanya kamu berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, ada pula kalanya kamu berada di lembah, menghadapi tantangan dan kesulitan. Itulah dinamika kehidupan, sebuah perjalanan yang penuh lika-liku dan kejutan. Namun, seperti petani tua bernama Li yang kita temui di awal cerita, kamu memiliki kekuatan untuk memilih. Akankah kamu melawan arus, terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung? Atau akankah kamu mengikuti aliran, menemukan keseimbangan dalam diri dan harmoni dengan alam semesta? Pilihan ada di tanganmu. Filsafat Tao mengajarkan kita untuk menjadi seperti air. Lembut namun kuat, mengalir namun pasti. Ia tak pernah memaksa, namun selalu menemukan jalannya. Ia memberi kehidupan bagi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadilah seperti air. Terimalah setiap perubahan dengan lapang dada. Temukanlah ketenangan di tengah kesibukan. Hiduplah dengan sederhana dan tebarkanlah kebaikan kemanapun kamu pergi. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan tentang menikmati setiap langkah perjalanan hidup ini. Ia bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ia bukanlah tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menjadi diri sendiri. Ingat, jadilah seperti air. Alirkanlah kebaikan kemanapun Anda pergi. Mulailah dari hal-hal kecil, dan rasakanlah dampaknya pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Saya tunggu cerita inspiratif Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak dari Lao Tzu ini seakan menjadi pintu masuk yang sempurna untuk memahami fenomena menarik yang sering kita temui dalam hidup ini, yaitu ketika usaha yang berlebihan justru menghalangi kita
dari mencapai apa yang kita inginkan. Pernahkah kamu mencoba mendekati seekor kucing? Tetapi semakin kamu mendekat, ia justru menjauh. Mungkin kamu merasa bingung, bahkan bertanya-tanya, mengapa makhluk kecil yang terlihat lembut ini enggan didekati? Meski niatmu baik. Saat kamu mencobanya lagi, kucing itu malah berlari lebih jauh, memandangmu dari kejauhan seakan mengamati dengan hati-hati. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, ketika kamu sudah berhenti mencoba, saat kamu sibuk dengan hal lain, tiba-tiba kucing itu datang mendekat tanpa peringatan, melompat ke pangkuanmu, seolah-olah ia yang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mendekat. Apakah kamu pernah mengalami hal semacam ini? Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terbatas pada kucing saja, tetapi berlaku dalam hidup. Ketika kita terlalu berusaha mengejar sesuatu, entah itu seseorang, tujuan, atau bahkan perasaan tertentu, hal tersebut justru tampak semakin jauh dari jangkauan. Namun, ketika kita berhenti memaksakan diri, melepaskan dan mengalihkan fokus, seringkali hal yang kita inginkan justru datang dengan sendirinya. Mirip seperti kucing yang akhirnya mendekat ketika kita sudah berhenti mengejarnya. Fenomena ini mengajarkan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan, bahwa tidak semua hal bisa dicapai melalui usaha keras semata. Ada momen-momen di mana keinginan yang terlalu kuat malah menjadi penghalang. Ini mungkin terasa aneh, terutama jika kamu terbiasa berpikir bahwa kerja keras adalah kunci dari segala pencapaian. Namun, kenyataannya, kehendak tidak selalu mengikuti logika yang lurus seperti itu. Terkadang, ketika kita terlalu berusaha, kita justru menjauhkan diri dari hasil yang kita inginkan. Pikirkan sejenak tentang ini. Ketika kita terlalu berusaha untuk mendapat sesuatu, baik itu cinta, persahabatan, atau bahkan kesuksesan, ada sebuah ketegangan yang tercipta. Ketegangan ini bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga dalam situasi yang kita hadapi. Orang lain mungkin merasa terbebani oleh harapan kita yang begitu tinggi. Tujuan kita mungkin tampak semakin sulit dijangkau, dan kita sendiri akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi. Sebaliknya, ketika kita mulai melepaskan, ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ada semacam keajaiban yang terjadi. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dicapai tiba-tiba terasa lebih mudah, bahkan datang dengan sendirinya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha, namun ada pelajaran penting di sini tentang keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Hukum usaha terbalik atau sering disebut Law of Reverse Effort mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk mencapai sesuatu adalah dengan tidak terlalu memaksakan diri. Seperti air yang mengalir, ada saatnya kita harus mengikuti arus, bukan melawannya. Saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya, kita mungkin akan menemukan bahwa apa yang kita inginkan sudah menunggu di sana, siap untuk datang kepada kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, yaitu usaha yang berlebihan. Pikirkan tentang sebuah situasi di mana kamu begitu fokus pada tujuan tertentu. Begitu ingin mencapai sesuatu, hingga semua energi dan perhatianmu tertuju ke sana. Mungkin kamu ingin mencapai kesuksesan di tempat kerja, memenangkan hati seseorang, atau bahkan mencapai rasa bahagia yang penuh. Tapi, apa yang sering terjadi ketika kamu terlalu berusaha? Alih-alih mendekat pada tujuan itu, justru malah semakin jauh. Mark Manson, seorang penulis terkenal dengan pendekatannya yang jujur dan tanpa basa-basi, pernah mengatakan bahwa menginginkan pengalaman positif sebenarnya adalah pengalaman negatif. Sementara menerima pengalaman negatif justru menjadi pengalaman positif. Bayangkan, semakin kita menginginkan kebahagiaan,
semakin kita menyadari bahwa kita tidak memilikinya. Dan itu justru membuat kita merasa kekurangan. Sebaliknya, ketika kita bisa menerima bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu sempurna, kita justru menemukan kedamaian di dalamnya. Hal ini serupa dengan paradok dalam hidup. Ketika kita terlalu keras mengejar sesuatu, seperti kebahagiaan atau kesuksesan, kita malah membuatnya tampak sulit dijangkau. Seolah-olah kita terus-menerus menempatkan diri dalam keadaan kekurangan karena fokus kita terlalu terikat pada hasil yang belum kita dapatkan. Rasa frustasi mulai muncul, kegelisahan merayap, dan semakin kita memaksakan diri, semakin jauh tujuan itu terasa. Pernahkah kamu merasakannya? Mungkin kamu pernah bekerja begitu keras untuk suatu proyek, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau kamu terlalu berusaha dalam suatu hubungan dan justru hubungan itu terasa semakin renggang. Ini adalah pelajaran yang sulit diterima, terutama dalam budaya yang sering mengagungkan kerja keras tanpa henti sebagai jalan menuju kesuksesan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak usaha yang kita curahkan, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tetapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Aldous Huxley, filsuf terkenal asal Inggris, kita hanya bisa mencapai kemahiran atau keahlian ketika kita belajar untuk menggabungkan usaha dengan relaksasi. Dia menyebutnya sebagai seni paradok antara melakukan dan tidak melakukan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan menggali lebih dalam tentang paradok yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal tampaknya lebih mudah dicapai ketika kita tidak terlalu memikirkannya? Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah tidur. Bayangkan seseorang yang mengalami insomnia, berbaring di tempat tidur, mencoba dengan segala daya untuk memaksa dirinya tidur. Semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk terlelap. Seolah-olah usaha yang dilakukannya menciptakan tekanan yang justru menghalangi tujuan utamanya, yaitu tidur yang nyenyak. Ini adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana hukum usaha terbalik bekerja. Semakin kita mencoba untuk memaksa sesuatu terjadi, semakin kita menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada tidur. Contoh lain yang sering muncul adalah ketika seseorang berusaha keras untuk tampil menarik atau mendapatkan perhatian orang lain. Semakin kita berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian, semakin jauh orang-orang cenderung menjauh. Mengapa? Karena usaha yang berlebihan seringkali terlihat jelas dan menciptakan ketidaknyamanan. Namun, ketika kita tenang dan tidak terlalu berfokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain, justru saat itulah daya tarik kita tampak lebih alami dan tulus. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis. Banyak orang berpikir bahwa dengan terus mengejar seseorang, menunjukkan rasa cinta dan ketertarikan yang tak terbendung, mereka akan mendapatkan perhatian yang diinginkan. Tetapi kenyataannya, seringkali justru sebaliknya. Sikap terlalu menempel seringkali justru membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan ingin menjauh. Di sisi lain, sikap yang tenang, tidak memaksakan, dan memberikan ruang seringkali lebih efektif dalam menciptakan daya tarik. Seperti pepatah yang mengatakan, jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika dia kembali, dia milikmu. Dalam hal ini, membiarkan pergi adalah bentuk nyata dari penerapan hukum usaha terbalik ini. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi. Di bidang lain seperti pekerjaan atau olahraga, hukum ini juga berlaku. Bayangkan seorang atlet yang terlalu fokus pada hasil akhir, terlalu khawatir tentang menang atau kalah. Ketika fokusnya terlalu besar pada hasil, ia merasa terbebani dan justru kehilangan performa terbaiknya. Namun, ketika dia belajar untuk melepaskan ketegangan dan fokus pada proses, pada saat itulah dia masuk ke dalam flow state, di mana segalanya terasa berjalan dengan mudah dan lancar. Inilah yang sering disebut sebagai masuk zona oleh para atlet dan seniman.
Ketika kita terlalu fokus untuk menghindari hasil negatif, kita sebenarnya justru memperbesar kemungkinan hasil itu terjadi. Sebagai contoh, seorang penderita gagap yang begitu terobsesi untuk tidak tergagap ketika berbicara justru menjadi semakin gugup dan akhirnya tergagap lebih parah. Atau seseorang yang terlalu khawatir tidak bisa tidur, akhirnya malah terjaga sepanjang malam. Hukum usaha terbalik ini mengajarkan kita untuk melepaskan tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri dan membiarkan keadaan mengalir lebih alami. Sekarang kita telah sampai pada inti dari hukum usaha terbalik ini. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara usaha dan relaksasi? Ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam prakteknya ini bisa menjadi salah satu pelajaran paling sulit yang kita pelajari dalam hidup. Bagaimana mungkin kita bisa meraih sesuatu yang besar tanpa berusaha terlalu keras? Namun di saat yang sama tidak sepenuhnya berhenti bertindak. Disinilah letak seni hidup yang sebenarnya. Sebuah tarian antara usaha dan penerimaan, antara aksi dan pasrah. Kamu pernah mendengar istilah flow state? Istilah ini sering digunakan dalam dunia olahraga, seni, dan bahkan pekerjaan kreatif. Flow adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas kita, di mana segalanya terasa mengalir begitu saja tanpa banyak berpikir, seolah-olah dunia di sekitar kita menghilang. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi terlalu berusaha, kita tidak memaksakan pikiran kita untuk bekerja lebih keras, tetapi justru membiarkan diri kita terhubung dengan aliran alami dari apa yang kita lakukan. Pikiran kita menjadi jernih, tindakan kita terasa otomatis, dan hasilnya seringkali jauh lebih baik daripada ketika kita mencoba mengontrol setiap langkah dengan teliti. Namun masalahnya muncul ketika kita mencoba masuk ke dalam flow. Sederhana saja, semakin kita berusaha keras untuk berada dalam keadaan flow, semakin jauh kita dari pengalaman tersebut. Ini mirip dengan mencoba tidur. Semakin kita memaksa diri untuk tidur, semakin kita tetap terjaga. Hukum usaha terbalik berlaku di sini. Ketika kita membiarkan diri kita tenang, kita berhenti mencoba terlalu keras, itulah saat flow muncul dengan sendirinya. Aldous Huxley, seorang filsuf besar yang juga menciptakan istilah ini, menyarankan bahwa kita harus belajar untuk melepaskan diri dari kendali yang berlebihan. Dia mengingatkan kita bahwa terlalu banyak usaha yang didasarkan pada kesadaran diri dan kehendak seringkali menghalangi kemampuan alami kita untuk bertindak secara optimal. Melepaskan adalah kunci untuk membuka kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Dalam bahasa sederhana, ini berarti kita harus belajar untuk percaya pada proses dan berhenti memaksakan diri. Contoh terbaik dari prinsip ini dapat kita lihat dalam seni bela diri. Para ahli bela diri yang berpengalaman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka juga mengandalkan ketenangan batin dan kemampuan untuk mengalir dengan situasi. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu tegang, terlalu mengontrol setiap gerakan, tubuh mereka tidak akan merespon dengan cepat dan fleksibel. Mereka tidak hanya bertindak, mereka juga merespon. Mereka berada dalam harmoni dengan gerakan lawan dan lingkungan mereka. Disinilah seni sejati dari kombinasi usaha dan relaksasi tercipta. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita terapkan dalam banyak aspek. Ketika kita bekerja untuk mencapai tujuan besar, seperti kesuksesan dalam karir atau hubungan yang bermakna, tentu ada saatnya kita harus berusaha keras. Kita harus bangun lebih awal, mengerahkan pikiran dan tenaga, dan benar-benar fokus pada apa yang ingin kita capai. Namun, ada juga saat di mana kita harus mundur sejenak, membiarkan hal-hal berjalan sesuai alurnya dan tidak terlalu terobsesi pada hasil akhir. Ini adalah seni hidup yang sulit untuk dikuasai. Karena naluri kita seringkali mendorong kita untuk terus berusaha lebih keras saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi, dengan melepaskan sedikit kendali dan mempercayai proses,
kita seringkali akan menemukan bahwa hal-hal mulai bergerak dengan cara yang lebih alami dan lancar. Kehidupan pada dasarnya adalah sebuah keseimbangan. Di satu sisi, kita diajarkan untuk berusaha, bekerja keras, dan mencapai tujuan kita. Di sisi lain, kita juga harus belajar untuk melepaskan, untuk tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Ada pepatah Tao yang indah yang menggambarkan ini dengan sempurna. Bisakah kamu tetap tenang sampai tindakan yang tetap terjadi dengan sendirinya? Ini adalah pengingat bahwa dalam kebijaksanaan Tao, terkadang tindakan terbalik adalah tidak bertindak sama sekali. Dalam kesimpulan ini, kita belajar bahwa tidak ada satu jalan yang benar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kadang-kadang, kita harus berlari kencang untuk mencapai garis akhir. Tetapi, di waktu lain, kita harus berhenti dan membiarkan kehidupan berjalan sesuai alurnya. Menggabungkan usaha dengan relaksasi bukanlah tentang memilih salah satu. Ini tentang menemukan harmoni di antara keduanya. Seperti yang diajarkan Hegel dan para filsuf lainnya. Seni ini bukan hanya tentang melakukan, tapi juga tentang tidak melakukan. Tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kapan harus bekerja keras dan kapan harus membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya. Belajar mempercayai proses kehidupan bukan dengan membiarkan diri kita pasif, tetapi dengan memahami bahwa terkadang dengan melepaskan sedikit kontrol, kita membuka pintu bagi peluang yang lebih besar untuk datang kepada kita. Terima kasih sudah menonton, like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sore itu, langit yang tadinya cerah bermandikan cahaya matahari, mendadak berubah menjadi kelabu. Awan-awan hitam bergulung-gulung, bagai monster raksasa yang siap menelan seluruh dunia. Angin yang semula bertiup lembut, kini berputar semakin kencang, menciptakan pusaran debu yang ganas, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting pohon. Di tengah amukan alam yang menakutkan ini, seorang bocah kecil berdiri teguh di lapangan luas. Ia menggenggam erat tali layang-layangnya, matanya menatap penuh harap ke langit. Layang-layang kesayangannya yang berwarna-warni ceria kini terombang-ambing di hempas angin topan. Anak kecil itu menarik ulur tali layangannya dengan sekuat tenaga, berusaha mempertahankan layang-layangnya agar tetap terbang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap layangannya tidak terbawa angin. Namun, angin topan tak kenal ampun. Ia menyambar layang-layang itu tanpa belas kasihan, menghempaskannya ke sana kemari, mengancam akan memutuskan talinya. Anak kecil itu panik, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia takut kehilangan layang-layang kesayangannya, satu-satunya hiburan yang ia miliki di tengah kesendiriannya. Layang-layang kecil itu bagaikan harapan yang rapuh, terombang-ambing di tengah kerasnya kehidupan. Anak kecil itu dengan segala upayanya berusaha mempertahankan harapannya. Namun ia lupa bahwa terkadang kekuatan yang berlebihan justru dapat menghancurkannya. Semakin kuat ia menarik tali layangan, semakin besar kemungkinan tali itu putus dan layangnya hilang terbawa angin. Kawan, seperti layang-layang di tengah badai, terkadang kita merasa hidup diombang-ambing oleh keadaan. Rezeki terasa seret, usaha terasa berat, dan masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi jeda untuk bernapas. Kita berusaha sekuat tenaga, berjuang sepenuh tenaga dan pikiran, bekerja keras siang dan malam. Namun, hasilnya tak kunjung terlihat. Kegagalan demi kegagalan datang silih berganti, membuat hati dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Kita merasa lelah, terpuruk, dan kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, ketika badai kehidupan menerpa dan kita merasa tak berdaya,
kita perlu belajar dari prinsip Wu Wei dalam filosofi Taoisme. Wu Wei yang secara harfiah berarti tidak berbuat, bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Ia bukanlah pesimisme yang membuat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Wu Wei adalah seni untuk bertindak selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan yang keras. Ia adalah tentang memahami ritme alam semesta dan bergerak seirama dengannya. Ingat, layang-layang yang ditarik paksa di tengah angin topan justru akan mudah putus. Sebaliknya, layang-layang yang dibiarkan mengalir mengikuti arah angin justru akan tetap terbang dengan indah, menari-nari di angkasa. Begitu pula dengan rezeki. Ketika kita berjuang dengan keras, memaksakan kehendak dan menolak kenyataan, rezeki justru terasa semakin menjauh. Seperti anak kecil yang berusaha keras mempertahankan layangannya, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu, memaksakan kehendak kita pada kehidupan, dan menolak menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita berjuang dengan keras, berlari mengejar rezeki, namun semakin kita mengejar, semakin jauh ia terasa. Lao Tzu, sang filsuf besar Tiongkok, berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kebenaran sederhana ini seringkali kita lupakan. Alam semesta memiliki ritmenya sendiri, sebuah proses yang teratur dan harmonis. Bunga mekar pada waktunya, buah matang pada musimnya. Tidak ada yang dipaksakan, semua terjadi secara alami. Kita perlu belajar menerima dengan keikhlasan bahwa rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Memaksakan kehendak, menolak kenyataan, hanya akan menciptakan ketegangan dan penderitaan. Seperti anak kecil yang menarik paksa tali layangannya, kita justru akan merusak harapan dan impian kita sendiri. Menerima dengan keikhlasan bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah tentang melepaskan kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Ia adalah tentang percaya pada kebijaksanaan alam semesta dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerima dengan ikhlas, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih, dan kita akan mampu melihat jalan keluar dari setiap permasalahan. Pahamilah, air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ia tidak memaksa untuk menempuh jalannya sendiri. Namun, ia mampu mencapai tujuannya, yaitu lautan. Ia melewati bebatuan, mengalir di antara celah-celah sempit, menyesuaikan diri dengan berbagai rintangan. Namun, ia tidak pernah berhenti mengalir. Ia terus bergerak maju menuju tujuannya. Seperti air, kita perlu belajar fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan rencana kita. Terkadang, kita harus menghadapi rintangan, tantangan, dan perubahan yang tak terduga. Lao Tzu mengajarkan, orang yang fleksibel dan lembut akan kuat seperti air. Air yang lembut mampu mengikis batu yang keras. Ia mampu menembus celah-celah yang paling sempit sekalipun. Kekuatannya bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kemampuannya untuk beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi dengan perubahan, menerima tantangan dengan lapang dada, dan melepaskan ego, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Kita akan mampu melihat peluang di balik setiap kesulitan dan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk pasrah tanpa usaha. Kita tetap perlu berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Namun, semua itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa keterikatan pada hasil. Berusaha dengan ikhlas berarti melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita bekerja karena itu adalah kewajiban kita, karena kita ingin berkontribusi pada dunia
dan karena kita ingin mengaktualisasikan potensi diri kita. Kita tidak terpaku pada hasil akhir, kita tidak terbebani oleh harapan dan keinginan. Lao Tzu berkata, berikan yang terbaik, lalu biarkan terjadi. Setelah kita berusaha dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Terimalah dengan lapang dada apapun hasilnya, baik itu sesuai harapan atau tidak. Keberhasilan dan kegagalan adalah bagian dari proses kehidupan. Yang terpenting adalah kita telah melakukan yang terbaik dengan hati yang tulus. Menerima dengan tulus berarti menerima apapun yang diberikan kehidupan kepada kita. Baik itu kebahagiaan atau kesedihan, keberhasilan atau kegagalan. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak merasa dirugikan. Kita menerima semua dengan rasa syukur karena kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita mampu melepaskan ego, ketakutan, dan keterikatan pada hasil, rezeki akan mengalir dengan sendirinya seperti air yang menuju lautan. Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih harmonis. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerapkan prinsip Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Kita akan menjadi seperti layang-layang yang menari-nari di angkasa, mengikuti arah angin dengan indah dan bebas. Sekarang, bayangkan kembali anak kecil itu. Ia berdiri di tengah lapangan. Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya gemetar memegang tali layangan yang hampir putus. Ia merasa putus asa, kehilangan harapan. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah ketenangan di dalam hatinya. Ia teringat akan kata-kata kakeknya. Lepaskan saja nak, biarkan layangan itu terbang bebas. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Dengan ragu-ragu, ia melonggarkan genggamannya pada tali layangan. Ia membiarkan angin membawa layang-layang itu kemanapun ia suka. Ajaibnya, layangan itu tidak jatuh, melainkan terbang semakin tinggi, menari-nari dengan indah di antara awan-awan. Anak kecil itu tersenyum. Ia menyadari bahwa dengan melepaskan, ia justru mendapatkan kebebasan dan keindahan. Kamu, ya kamu, yang saat ini sedang berjuang di tengah kerasnya kehidupan, yang merasa rezeki seret dan harapan semakin jauh. Sadarilah satu hal, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal yang sama. Kita semua pernah merasa lelah, putus asa, dan kehilangan arah. Tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Angin topan akan mereda, layang-layang yang terbang bebas akan menemukan jalan pulang. Dan kamu, dengan keikhlasan dan ketulusan hati, akan menemukan jalanmu menuju kebahagiaan dan keberlimpahan. Lepaskanlah genggamanmu yang terlalu erat pada kehidupan. Biarkan dirimu mengalir bersama arus kehidupan. Terimalah apapun yang terjadi dengan keikhlasan dan ketulusan. Berusahalah dengan segenap hatimu dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah, rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Ketika kamu mampu menerima dengan ikhlas, rezeki akan mengalir dengan sendirinya, seperti air yang menuju lautan. Jadilah seperti air yang selalu menemukan jalannya meskipun harus melewati berbagai rintangan. Jadilah seperti layang-layang yang menari-nari dengan indah di angkasa, mengikuti arah angin dengan bebas. Dan yang terpenting, jadilah dirimu sendiri yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Biarkan rezekimu mengalir seperti air yang menuju lautan. Tuliskan perasaanmu setelah menonton video ini di kolom komentar. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Air mengalir ke tempat yang rendah, tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya, kata Lao Tzu. Kata-kata sederhana ini menyimpan renungan mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Seperti air yang tak pernah memaksakan kehendak, kita pun sering kali dihadapkan pada perubahan yang tak terduga. Rencana yang matang, harapan yang tinggi, terkadang berbenturan dengan realita kehidupan yang tak selalu sesuai keinginan. Kita merasa kecewa, frustasi, bahkan takut. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Bergema dalam benak kita. Namun, Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita menerima apa yang kita butuhkan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan baru. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan wadahnya, kita pun perlu fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terkadang, keinginan kita yang terlalu kuat justru menghalangi datangnya hal-hal baik. Dengan melepaskan genggaman erat pada ekspektasi, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengarahkan kita ke jalan yang seharusnya. Air adalah yang paling lembut, tetapi mampu mengalahkan yang paling keras, ujar Lao Tzu. Kelembutan air mengajarkan kita untuk tidak melawan arus perubahan, melainkan mengalir bersamanya. Menerima perubahan dengan lapang dada, mencari hikmah di balik setiap kejadian, dan terus bergerak maju. Ketahuilah kapan harus berhenti, maka kita akan terhindar dari bahaya. Dalam menghadapi perubahan, kita perlu mengenali batasan diri dan berhenti memaksakan kehendak. Ketenangan dan kedamaian akan hadir ketika kita berhenti melawan arus dan belajar untuk mengikuti alur kehidupan. Setiap hari, kita menghadapi perubahan, baik yang kecil seperti cuaca yang berubah maupun yang besar seperti pindah tempat tinggal atau memulai pekerjaan baru. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Bayangkan hidup kita seperti sungai yang terus mengalir, kadang deras, kadang tenang, tetapi selalu bergerak mengikuti alurnya. Seperti halnya sungai, kita tidak bisa menghentikan aliran waktu atau menghindari perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kodrat kehidupan. Namun, mengapa perubahan seringkali membuat kita cemas atau stres? Hal ini terjadi karena manusia cenderung menolak hal-hal yang di luar kendali mereka. Kita memiliki rencana, harapan, dan ekspektasi tertentu, sehingga ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa atau bahkan marah. Filsuf Lao Tzu mengajarkan bahwa daripada menolak perubahan, kita sebaiknya belajar untuk menerimanya. Beliau berkata, jangan menolak perubahan, karena penolakan hanya akan membawa kesedihan. Dengan kata lain, perubahan meskipun tidak selalu nyaman, seringkali membawa peluang baru yang tak terduga. Bayangkan Anda sedang liburan, tetapi cuaca buruk tiba-tiba datang. Jika Anda terus mengeluh dan kesal, pengalaman liburan itu menjadi tidak menyenangkan. Namun, jika Anda menerima kenyataan tersebut dan mencari cara lain untuk menikmati waktu yang ada, Anda tetap bisa merasakan kebahagiaan. Begitu pula dalam hidup. Dengan menerima perubahan, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Lao Tzu mengajak kita untuk menerima kenyataan seperti apa adanya, mengalir bersama kehidupan secara alami. Hal ini bukan berarti menyerah atau pasrah, melainkan melatih diri untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ketika Anda puas menjadi diri Anda sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Demikian kata Lao Tzu. Penerimaan ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai dan percaya diri. Dalam pekerjaan atau hubungan pribadi,
Misalnya, seringkali kita menemui hambatan yang membuat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Daripada larut dalam kekecewaan, kita bisa belajar mencari sisi positif, mengambil pelajaran, dan mencari solusi yang kreatif. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dari tantangan. Dalam ajarannya, Lao Tzu menggunakan air sebagai simbol fleksibilitas dan ketenangan. Dalam Tao Te Ching, ia menyatakan bahwa manusia yang bijak seperti air yang paling lembut mampu mengatasi batu yang paling keras, katanya. Air tidak melawan arus, melainkan mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ketika menghadapi rintangan, air tidak berhenti tetapi mencari jalan baru, mengalir dengan tenang dan pasti. Kita bisa meneladani sifat air ini, menjadi fleksibel, menerima perubahan, dan tetap tenang menghadapi tantangan. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita memberi diri kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen. Lao Tzu juga berkata, ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ungkapan ini mengajarkan pentingnya melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Terkadang keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan atau kebutuhan sejati. Dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima hal-hal yang benar-benar bermakna dan menemukan kedamaian dalam hidup. Sekarang, mari kita belajar untuk hidup seperti air. Mengalir mengikuti alur kehidupan, menerima perubahan dengan hati yang lapang, dan tetap mencari jalan meskipun menghadapi rintangan. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Seperti kata Lao Tzu, dalam kelembutan ada kekuatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana kita dapat menerima perubahan tanpa penolakan? Alasan utama kita sering menolak perubahan adalah karena ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita kendalikan. Zona nyaman memberikan rasa aman, sehingga ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita sering merasa terancam. Bayangkan, kamu sudah terbiasa dengan rutinitas harian yang membuat kamu nyaman, tetapi tiba-tiba muncul situasi yang memaksa kamu untuk mengubah semuanya. Perubahan ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian. Misalnya, atasan memberikan kamu proyek besar yang harus segera diselesaikan. Atau kamu diharuskan untuk pindah tempat tinggal karena suatu alasan. Reaksi pertama yang sering muncul adalah stres dan penolakan terhadap perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena kita cenderung merasa lebih nyaman dengan situasi yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Lao Tzu pernah berkata, jangan menolaknya karena akan menimbulkan kesedihan. Bayangkan, jika setiap kali ada perubahan, kita selalu menolaknya dan merasa kesal. Apa yang akan terjadi? Kita akan terus terjebak dalam rasa frustasi dan kesedihan karena energi kita terbuang sia-sia hanya untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan rugi. Lalu, bagaimana menghindari penolakan terhadap perubahan? Sadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Hidup ini tidak pernah benar-benar statis. Segala sesuatu terus berubah, baik kita suka atau tidak suka. Dengan menerima fakta ini, kita sudah melangkah setengah jalan menuju kedamaian batin. Lalu, ubah cara pandang terhadap perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, anggap perubahan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan hal baru. Misalnya, jika atasan Anda memberikan proyek besar, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan atau mengasah keterampilan baru. Lao Tzu juga mengajarkan, biarlah sesuai dengan kenyataan. Artinya, daripada melawan apa yang terjadi, belajarlah untuk menerima dan menyesuaikan diri.
ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi bersikap terbuka dan fleksibel terhadap situasi yang ada. Sebagai contoh, jika rencana piknik kamu terganggu oleh cuaca buruk, daripada kecewa, rencanakan aktivitas indoor yang tetap menyenangkan. Ada sebuah pelajaran dari seorang petani tua yang sangat menginspirasi. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Suatu hari, kuda satu-satunya miliknya melarikan diri. Tetangga-tetangganya yang penasaran segera datang untuk melihat dan berkata, "Betapa malangnya dirimu kehilangan satu-satunya kuda." Namun, petani itu dengan tenang menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Beberapa hari berlalu, dan kejadian mengejutkan pun terjadi. Kuda yang hilang itu kembali membawa serta beberapa kuda liar. Para tetangga yang mendengar kabar tersebut berkerumun di halaman rumah petani. Dengan nada kagum, mereka berkata, "Betapa beruntungnya kamu mendapatkan begitu banyak kuda tambahan." Tetapi petani itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Hari berikutnya, saat anak laki-lakinya mencoba menjinakkan salah satu kuda liar, ia terjatuh dan kakinya patah. Peristiwa ini membuat para tetangga kembali datang dengan penuh simpati. "Betapa buruknya nasibmu, anakmu terluka parah," mereka berseru. Lagi-lagi, petani tua itu hanya menjawab dengan tenang, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Waktu pun berlalu. Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda sehat sebagai prajurit. Anak petani yang masih terluka tidak dimasukkan ke dalam daftar. Para tetangga kembali berkumpul di rumah petani dan berkata, "Betapa beruntungnya anakmu tidak diambil menjadi tentara." Namun, seperti biasa, petani itu hanya menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Apa yang tampak seperti musibah bisa jadi membawa keberuntungan, dan apa yang terlihat sebagai keberuntungan bisa saja membawa tantangan. Hidup penuh dengan perubahan yang seringkali tidak dapat kita prediksi. Maka, mengapa terburu-buru menilai sesuatu sebagai buruk atau baik? Kadang, kita hanya perlu menjalani hari dengan sabar dan percaya bahwa waktu akan menunjukkan makna sebenarnya dari setiap kejadian. Dengan sikap yang lebih terbuka dan menerima, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan membawa peluang dan pelajaran baru. Belajarlah untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang, dan kamu akan menemukan kedamaian serta kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Lao Tzu mengajarkan, air mengalir ke tempat rendah tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti aliran kehidupan secara alami. Ini berarti kita perlu belajar untuk tidak bersikap terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi hidup. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan merasa lelah dan frustasi. Sebaliknya, dengan mengikuti aliran, kita dapat menemukan cara yang lebih mudah dan harmonis untuk mencapai tujuan. Bayangkan, hidup seperti sungai. Sungai mengalir mengikuti kontur tanah, tidak melawan, tapi selalu mencari jalan. Kadang harus berbelok atau melewati batu, tapi pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dalam konteks ini, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Saat menghadapi rintangan, daripada melawan dengan amarah, coba cari jalan lain yang lebih sesuai dengan keadaan. Menerima kenyataan adalah salah satu pelajaran paling menantang dalam hidup, tetapi juga paling penting. Mungkin kita sering mendengar nasihat seperti, terima saja kenyataannya. Namun, menerapkannya seringkali tidak mudah. Kita cenderung terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang sudah terjadi atau berharap semuanya berbeda. Seperti kata Lao Tzu, biarlah berjalan sesuai kenyataan. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita.
Ketika kita menerima hal itu, kita bisa lebih damai dan fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan. Lao Tzu juga mengibaratkan hidup seperti segenggam pasir. Semakin keras kita menggenggam, semakin banyak yang jatuh. Namun, jika kita rileks, pasir itu tetap ada di tangan kita. Dengan kata lain, menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. Salah satu cara terbaik untuk menerima kenyataan adalah melalui latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Latihan ini mengajarkan kita untuk hadir di saat ini tanpa menghakimi atau melawan apa yang terjadi. Misalnya, ketika merasa cemas, cobalah duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada perasaan saat itu. Biarkan perasaan itu ada tanpa mencoba mengubahnya. Seperti kata Lao Tzu, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Dengan mempraktekkan mindfulness, kita belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang, hidup sepenuhnya di saat ini, dan melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Lao Tzu juga mengingatkan kita untuk belajar dari alam. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Pohon, misalnya, tumbuh mengikuti musim dan lingkungan, tidak terburu-buru, tetapi tetap kokoh. Kita bisa meneladani cara alam menerima kenyataan dengan sabar dan alami. Dalam kehidupan, pendekatan ini mengajarkan kita untuk bersabar dengan proses, menyadari bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Menerima kenyataan tidak berarti berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dengan sikap ini, kita dapat menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan jalan terbaik untuk terus maju. Ingatlah, perubahan dan kenyataan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa pelajaran berharga. Seperti yang diajarkan Lao Tzu, cara untuk maju adalah dengan berjalan bersama aliran, bukan melawannya. Mari kita jalani kehidupan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Sekarang, kita akan membahas salah satu ajaran penting dari Lao Tzu, yaitu mengalir bersama air. Meskipun terdengar sederhana, prinsip ini sangat dalam dan memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan. Bayangkan, hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Sungai tidak pernah berhenti dan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketika menghadapi rintangan seperti batu, ia tidak melawan atau frustasi. Sebaliknya, sungai dengan tenang mencari cara untuk mengalir di sekitarnya atau melewatinya. Lao Tzu berkata, air yang lembut dan fleksibel dapat mengalahkan batu yang keras dan kaku. Fleksibilitas adalah kekuatan sejati. Dengan belajar mengalir seperti air, kita dapat menghadapi rintangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menemukan solusi tanpa memaksakan diri, dan tetap maju tanpa kehilangan arah. Lao Tzu menggambarkan kebijaksanaan seperti air dalam kitab Tao Te Ching. Manusia yang bijaksana seperti air. Air mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh banyak orang, dan karena itu mendekati Tao. Ini mengajarkan kita untuk mengikuti alur kehidupan dengan rendah hati tanpa melawan arus yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, ketika kamu menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Dengan sikap menerima dan mengikuti, kita dapat hidup lebih damai dan bijaksana. Sekarang, mari kita telaah bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Air mampu menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ketika dituangkan ke dalam gelas, ia mengikuti bentuk gelas itu. Ketika dituangkan ke dalam botol, ia berubah sesuai bentuk botol. Lao Tzu berkata, dalam fleksibilitas ada kekuatan. Dari sini, kita belajar pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, daripada kecewa atau marah, kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mencari alternatif untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan ketenangan
dan adaptasi yang bijak. Yang kedua, mengatasi rintangan dengan tenang. Ketika air bertemu batu di sungai, ia tidak melawan atau berhenti. Ia mengalir di sekitar batu dengan tenang, tanpa membuang energi. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, yang lembut dapat mengalahkan yang keras. Kita juga dapat meniru pendekatan ini saat menghadapi masalah. Daripada bersikeras melawan atau memaksakan kehendak, kita bisa mencari solusi lain yang lebih efisien dan bijaksana. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga, mengikuti aliran alamiah. Air selalu mengikuti gravitasi, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ia tidak pernah mencoba melawan hukum alam. Lao Tzu mengingatkan, ketahui kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan segalanya berjalan sendiri. Begitu pula dalam hidup. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, kita bisa belajar menerima kenyataan dan mengikuti alur kehidupan. Misalnya, saat menghadapi situasi yang tidak ideal, cobalah untuk mencari cara terbaik untuk beradaptasi dan melanjutkan perjalanan. Yang keempat, ketenangan di tengah kesulitan. Meskipun permukaan air terkadang berombak, bagian bawahnya tetap tenang. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan batin dalam situasi sulit. Seperti kata Lao Tzu, ketika kamu tenang, kamu mengalir dengan kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada stres atau tekanan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tenangkan pikiran. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kelima, kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang sering dihindari oleh banyak orang. Ini mencerminkan kerendahan hati yang menjadi ciri manusia bijaksana. Dalam kata-kata Lao Tzu, kerendahan hati adalah akar dari kebesaran. Kita bisa mempraktikkan ini dengan tidak terlalu terobsesi pada pengakuan atau pencapaian. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar bermakna dan memberikan dampak positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya, mengalir seperti air berarti menjalani hidup dengan fleksibilitas, ketenangan, dan kerendahan hati. Ajaran ini membantu kita menghadapi tantangan dan perubahan dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Seperti kata Lao Tzu, jalani hidup dengan sederhana, tindakan besar dimulai dari langkah kecil. Ingat, hidup adalah perjalanan yang penuh dinamika. Dengan meniru sifat air, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sepanjang perjalanan ini. Semoga ajaran ini memberi inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua. Sekarang, apa perubahan terbesar yang pernah Anda alami? Bagikan cerita Anda di kolom komentar dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Tian Shan. Bagai selendang sutra yang menutupi wajah sang gunung. Di tengah keheningan yang agung, berdirilah seorang tua berjubah putih. Rambutnya seputih salju yang abadi, seolah menyatu dengan awan-awan yang berarak pelan. Matanya yang teduh menyimpan kebijaksanaan ribuan tahun, menatap lembah di bawah. Di sana, sungai kuning meliuk-liuk bagai naga emas yang membelah daratan, mengalir tanpa henti menuju lautan luas. Seorang pemuda, dengan napas tersengal-sengal dan keringat membasahi kening, akhirnya tiba di puncak. Ia telah mendaki selama berhari-hari, melewati jalan setapak yang terjal dan jurang yang curam, mencari sang bijak yang konon tinggal di gunung itu. Dengan hati penuh harapan,
ia menghampiri sang tua dan bertanya, "Guru, ajarkan aku rahasia kehidupan. Bagaimana caranya agar aku bisa mengendalikan takdirku, meraih semua keinginanku, dan menjadi manusia yang paling berkuasa di dunia?" Sang bijak tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung misteri dan kedalaman. "Lihatlah sungai itu, anak muda," ujarnya lembut. "Apakah ia memaksakan kehendaknya untuk mengalir? Apakah ia melawan bebatuan yang menghalangi jalannya? Tidak. Ia mengalir mengikuti alur, menyesuaikan diri dengan rintangan, dan akhirnya mencapai lautan luas." Pemuda itu tertegun. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah berusaha keras mengendalikan hidupnya, memaksakan kehendak, dan melawan arus. Ia seperti perahu kecil yang melawan ombak besar, kelelahan, dan tak kunjung sampai ke tujuan. Ia bagai burung yang terkurung dalam sangkar emas, merindukan kebebasan langit namun takut untuk terbang. "Itulah Wu Wei, anak muda," lanjut sang bijak. Suaranya menenangkan bagai aliran sungai yang jernih. "Seni melepaskan dan mempercayai semesta. Seperti sungai yang mengalir, kita perlu belajar mengikuti arus kehidupan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, dan mempercayai bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita." Kisah di atas, bagai setetes embun yang menyejukkan jiwa, mengajarkan kita tentang Wu Wei, sebuah konsep Taoisme yang sering disalahartikan sebagai pasif dan tidak melakukan apa-apa. Padahal, Wu Wei bukanlah berdiam diri, melainkan bertindak selaras dengan alam. Melepaskan ego dan keinginan untuk mengendalikan, serta membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami. Wu Wei adalah seni mengalir, seni menari bersama kehidupan, seni menjadi satu dengan semesta. Bayangkan diri kita sebagai seorang pemanah. Jika kita terlalu fokus pada sasaran dan tegang menarik busur, anak panah justru akan meleset. Ketegangan dan ketakutan akan kegagalan, akan mengacaukan fokus dan mengganggu keseimbangan. Namun, jika kita rileks, fokus pada proses, dan melepaskan anak panah dengan tenang, ia akan terbang tepat sasaran. Ketenangan dan kepercayaan diri akan membimbing anak panah menuju tujuannya. Begitu pula dalam hidup. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir dan berusaha keras mengendalikan segalanya, kita justru menciptakan ketegangan dan menghalangi aliran energi positif. Keinginan yang menggebu-gebu, ambisi yang membara, dan ketakutan akan kegagalan akan membelenggu kita, membuat kita terjebak dalam pusaran kecemasan dan penderitaan. Namun, ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan, menerima segala sesuatu dengan lapang dada, dan mempercayai kehidupan semesta, hidup akan mengalir dengan lebih mudah dan harmonis. Kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, seperti burung yang terbang bebas di angkasa, menari bersama angin dan awan. Lao Tzu, sang bijak dari timur berkata, "Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan." Renungkanlah sejenak, betapa dalamnya makna yang tersirat. Lihatlah mentari pagi yang terbit perlahan, membangunkan dunia dari tidurnya. Ia tak tergesa, namun pasti, sinarnya menyentuh setiap sudut bumi. Perhatikan pula bulan purnama yang muncul di kegelapan malam. Cahayanya yang lembut menenangkan jiwa yang gelisah. Tak ada yang dipaksakan, semua terjadi dalam ritme yang sempurna. Musim berganti, dedaunan menghijau lalu berguguran. Salju turun menyelimuti bumi, kemudian bunga-bunga bermekaran kembali. Alam mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang penerimaan, tentang siklus kehidupan yang abadi. Dalam kesunyian alam, kita belajar untuk melepaskan ketergesaan, melepaskan hasrat untuk mengendalikan. Kita belajar untuk mempercayai waktu, mempercayai proses. Sebab semesta memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Seperti bunga yang mekar di musim semi, ia tak akan pernah memaksakan diri untuk berbunga di musim dingin.
Ia menunggu, ia bersabar hingga saat yang tepat tiba. Demikian pula buah yang matang di musim panas. Ia tak akan terburu-buru untuk masak sebelum waktunya. Ia menanti, ia berproses hingga siap untuk dipetik. Maka, belajarlah dari alam. Temukan ketenangan dalam ritme kehidupan, lepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan biarkan semesta bekerja dengan caranya yang agung. Sebab, dalam ketenangan, kita menemukan kebijaksanaan. Dalam kesabaran, kita menemukan keindahan. Dan dalam penerimaan, kita menemukan kedamaian sejati. Lao Tzu, dengan kebijaksanaan yang mengalir abadi, mengingatkan kita tidak selalu harus memaksakan keinginan. Terkadang, dalam kelembutan dan fleksibilitas justru tersimpan kekuatan untuk mencapai tujuan. Perhatikanlah air. Ia begitu lentur, menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ia mengalir mengikuti alur, menghindari rintangan, dan akhirnya mencapai lautan luas. Ia tak pernah memaksakan kehendaknya, namun ia mampu mengikis batu karang yang keras sekalipun. Ketika kita berusaha keras mengendalikan segalanya, kita seperti air yang terbendung. Energi kita bertahan, kreativitas kita membeku, dan kita kehilangan fleksibilitas. Ini menjadi kaku, tegang, dan mudah patah. Namun, ketika kita belajar melepaskan, menerima, dan menyesuaikan diri, kita akan menemukan jalan keluar dari setiap rintangan, seperti air yang menemukan jalannya di antara bebatuan. Kita akan mengalir dengan lebih lancar, lebih luas, dan lebih bertenaga. Dalam hidup, fleksibilitas adalah kunci. Seperti pohon bambu yang lentur ditiup angin, ia tak mudah patah, ia menari bersama angin, menyesuaikan diri dengan kekuatan alam. Maka, lepaskanlah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Belajarlah dari air yang dengan kelembutannya mampu menaklukkan kerasnya dunia. Jadilah fleksibel seperti alang-alang yang mengikuti irama angin. Dalam kelenturan, tersimpan kekuatan yang sesungguhnya. Lao Tzu, dalam kebijaksanaannya yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan kita untuk percaya pada proses alami kehidupan. Terkadang, dengan membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya, masalah justru akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Seperti sungai yang berkelok-kelok, akhirnya menemukan jalan menuju lautan. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan, kita memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan membiarkan keajaiban terjadi. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, ia tak memaksakan diri, ia percaya pada proses alami transformasi. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tak menggenggam erat benih itu, ia menanamnya di tanah, mempercayakan pada hujan dan mentari. Ia melepaskan dan mempercayai bahwa alam semesta akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh benih itu untuk tumbuh. Demikian pula dalam hidup. Terkadang kita perlu melepaskan keinginan untuk mengendalikan, melepaskan ketakutan, melepaskan keraguan. Kita perlu belajar untuk percaya pada proses kehidupan, percaya pada kebijaksanaan semesta, percaya pada diri sendiri. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, kita pun memiliki potensi untuk berkembang. Wu Wei bukanlah berarti kita pasif dan menyerah pada keadaan. Kita tetap perlu berusaha dan bertindak, namun dengan sikap yang rileks, fleksibel, dan penuh kepercayaan. Kita perlu belajar mendengarkan intuisi, suara hati yang membimbing kita di jalan yang benar. Kita perlu mengikuti arus kehidupan, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan menari bersama gelombang pasang surut. Dan yang terpenting, kita perlu mempercayai bahwa semesta akan membimbing kita ke jalan yang terbaik, jalan yang sesuai dengan takdir dan tujuan hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, Wu Wei menjadi semakin relevan. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan, dan kebisingan yang dapat membuat kita kehilangan arah dan kedamaian. Dengan melepaskan dan mempercayai semesta, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai, kebahagiaan di tengah kesulitan, dan kebebasan sejati di tengah keterbatasan.
Wu Wei adalah kunci untuk hidup yang lebih harmonis, lebih bermakna, dan selaras dengan alam semesta. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, kita pun memiliki potensi untuk berkembang. Lepaskanlah dan biarkan semesta bekerja. Percayalah, keajaiban akan terjadi. Wu Wei bukanlah ajakan untuk berdiam diri dan pasrah pada keadaan. Wu Wei adalah tentang bertindak selaras dengan alam, menghindari perlawanan yang sia-sia, dan bergerak dalam harmoni dengan kekuatan yang lebih besar. Sekarang, bayangkan seorang peselancar yang menunggangi ombak. Ia tidak melawan ombak. Ia tidak mencoba mengendalikan lautan. Ia merasakan arus, ia menyesuaikan diri dengan gerakan ombak, dan ia menari bersama kekuatan alam. Begitulah hidup. Kamu tidak bisa memaksakan ombak untuk tenang. Kamu tidak bisa memaksakan angin untuk bertiup ke arah yang kamu inginkan. Namun, kamu bisa belajar untuk berselancar di atas gelombang kehidupan. Kamu bisa menyesuaikan layarmu dan memanfaatkan angin untuk membawamu ke tujuan. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari semesta yang agung, dan semesta adalah bagian dari dirimu. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan dan biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan. Percayalah pada intuisimu, dengarkan bisikan hatimu. Di sana, di kedalaman jiwamu, terdapat kompas yang akan membimbingmu. Semesta selalu mendukungmu, selalu membimbingmu, selalu mencintaimu. Wu Wei adalah seni melepaskan dan mempercayai. Ini adalah undangan untuk menyerahkan diri pada kebijaksanaan yang lebih besar, pada kekuatan yang melampaui pemahaman kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Dan pada akhirnya, dalam Wu Wei, kamu akan menemukan kebahagiaan sejati, kebebasan dari belenggu ego, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari penderitaan. Kamu akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tak terukur, dan cinta yang tak terbatas. Ingat, Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam semesta. Sekarang, tuliskan pendapatmu atau pertanyaanmu tentang Wu Wei di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, di kaki gunung Himalaya yang menjulang tinggi, yang diselimuti kabut misterius dan sunyi senyap. Di sana, di tengah keheningan alam yang mempesona, hiduplah seorang bijak tua bernama Master Li, yang dikenal karena kebijaksanaan dan penguasaan ilmu bela diri yang mendalam. Suatu hari, seorang pemuda ambisius bernama Chen datang dari jauh, mendaki lereng gunung terjal dan melewati hutan belantara, hanya untuk bertemu Master Li dan berguru kepadanya. Chen, dengan mata berbinar-binar dan semangat membara yang berkobar di dalam dadanya, ingin belajar semua ilmu bela diri dari Master Li dan menjadi pendekar terkuat di dunia. Master, pinta Chen dengan penuh harap. Suaranya bergema di tengah keheningan gubuk sederhana Master Li. Ajari aku jurus terkuatmu. Aku ingin menjadi tak terkalahkan, mampu menghadapi segala tantangan dan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalanku. Master Li dengan janggut putih panjang yang terurai lembut dan mata yang memancarkan kedamaian, hanya tersenyum tipis. Ia membawa Chen ke halaman belakang, di mana terdapat 2 pohon bonsai yang tampak kontras. Satu pohon tumbuh tinggi dan kokoh dengan daun-daun yang rimbun, menjulang dengan gagah seolah menantang langit. Sementara yang lain tampak kerdil dan hampir layu, daun-daunnya menguning dan ranting-rantingnya tampak rapuh. Chen,
ucap Master Li dengan suara tenang dan menenangkan. Coba tebak, pohon manakah yang lebih kuat? Chen dengan keyakinan yang tak tergoyahkan langsung menunjuk pohon yang tinggi dan rimbun. Tentu saja yang itu, Master. Ia tampak gagah, penuh tenaga, dan tak terkalahkan. Master Li menggeleng pelan. Dengan gerakan cepat bagai kilat, ia menebas pohon yang tinggi itu dengan tangan kosong. Pohon itu tumbang seketika, menghantam tanah dengan suara keras. Chen terkejut bukan main. Matanya terbelalak tak percaya. Master Li kemudian mendekati pohon yang kerdil, menyentuhnya dengan lembut seolah membeli makhluk hidup yang rapuh. Ajaibnya, pohon itu perlahan tegak kembali, daun-daunnya yang menguning sedikit demi sedikit kembali menghijau, meskipun tampak rapuh. Kekuatan sejati, ujar Master Li. Suaranya bergema di hati Chen. Bukanlah tentang menjadi keras dan kaku, menentang segala sesuatu dengan kekuatan semata. Ia adalah tentang fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi, dan keseimbangan seperti yin dan yang saling melengkapi dan membentuk kesatuan. Kisah Master Li dan Chen dengan indah mengilustrasikan esensi dari keseimbangan yin dan yang dalam diri kita. Yin dan yang, dua kekuatan yang seolah berlawanan namun saling bergantung dan melengkapi. Layaknya siang dan malam yang bergantian, langit dan bumi yang saling menopang, api dan air yang menciptakan keseimbangan. Yin melambangkan sisi feminin, pasif, gelap, dingin, dan mengalir seperti air. Ia adalah intuisi, kepekaan, dan kemampuan untuk menerima. Sementara yang mempresentasikan sisi maskulin, aktif, terang, panas, dan kokoh seperti gunung. Ia adalah logika, aksi, dan kemampuan untuk memimpin. Dalam diri setiap manusia, terdapat kedua unsur ini menari dalam harmoni yang harmonis. Terlalu banyak yin membuat kita lemah, lesu, mudah menyerah, dan terlalu pasif dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, terlalu banyak yang membuat kita agresif, keras kepala, mudah marah, dan cenderung mendominasi. Keseimbangan yin dan yang adalah kunci untuk mencapai harmoni dalam diri, menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Lao Tzu, filsuf besar Tiongkok yang bijaksana, mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam banyak tulisannya. Ia berkata, menjadi lemah adalah kekuatan. Ini bukan berarti kita harus menjadi lemah secara fisik, melainkan memiliki kerendahan hati, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi seperti air yang mengalir, menyesuaikan diri dengan bentuk wadah, dan menemukan jalan melewati rintangan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras, yang lemah mengatasi yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekerasan dan kekuatan fisik semata, melainkan tentang ketahanan, keuletan, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi. Layaknya rumput yang tetap tegak meskipun dihembas angin kencang. Untuk mencapai keseimbangan yin dan yang dalam diri, kita perlu menempuh perjalanan introspeksi diri dan transformasi diri. Yang pertama, mengenali dan menerima kedua sisi dalam diri kita. Di kedalaman diri kita, tersembunyi sebuah dunia yang kompleks, sebuah lautan luas dengan arus yang berlawanan. Di sana, berdampingan sisi terang dan gelap, kekuatan dan kelemahan, yin dan yang saling tarik-menarik. Mengenali dan menerima kedua sisi ini tanpa penghakiman atau penolakan adalah langkah awal menuju keseimbangan diri. Seperti siang yang benderang dan malam yang pekat, keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari siklus alam. Siang memberi kita energi dan semangat, sementara malam membawa ketenangan dan pemulihan. Keduanya penting, keduanya dibutuhkan. Demikian pula, sisi terang dan gelap dalam diri kita bukanlah musuh yang harus dibasmi, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Kekuatan kita, bak mentari pagi, memberi kita kemampuan untuk berkarya, mencapai tujuan, dan menginspirasi sesama.
Namun, di balik cahaya mentari, tersimpan pula bayangan, kelemahan yang membuat kita rentan, rapuh, dan kadang tersandung. Seperti seorang pendekar yang mengenali kekuatan dan kelemahannya, kita pun harus jujur pada diri sendiri. Jangan terjebak dalam ilusi kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah fata morgana. Kesempurnaan sejati terletak pada penerimaan diri yang utuh, menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keunikan kita. Ketika kita berani menyelami kedalaman diri, menerima semua yang ada di sana, maka kita akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang lahir dari kejujuran, kerendahan hati, dan penerimaan diri. Dari sinilah perjalanan menuju keseimbangan yin dan yang dimulai. Yang kedua, menemukan titik tengah. Lao Tzu berkata, kebaikan tertinggi adalah seperti air. Air bermanfaat bagi segala sesuatu dan tidak bersaing. Ia berada di tempat-tempat yang dihindari orang, karena itu ia dekat dengan Tao. Seperti air yang senantiasa menemukan keseimbangannya, kita pun dipanggil untuk menemukan titik tengah dalam diri. Sebuah harmoni antara yin dan yang ada dalam diri kita. Menemukan titik tengah bukanlah tentang menghilangkan salah satu sisi, meniadakan yin atau menghapus yang. Bukan pula tentang mencari jalan tengah yang statis dan kaku. Sebaliknya, ia adalah tentang menemukan keseimbangan dinamis di antara keduanya. Seperti menyeimbangkan timbangan yang selalu bergerak, menyesuaikan diri dengan beban yang berubah-ubah. Kita perlu mengenali kapan harus aktif dan kapan harus pasif, kapan harus mengedepankan logika dan kapan harus mengikuti intuisi. Ada waktunya untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan menunjukkan kepemimpinan. Namun, ada pula waktunya untuk diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi ruang bagi orang lain. Keseimbangan bukanlah keadaan statis yang kaku dan tetap, melainkan sebuah proses yang dinamis yang menuntut kepekaan dan kebijaksanaan. Ia adalah tarian yang terus-menerus berlangsung antara yin dan yang, sebuah penyesuaian diri yang konstan terhadap arus kehidupan yang selalu berubah. Seperti seorang penari yang luwes mengikuti irama musik, kita pun perlu luwes dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terkadang kita perlu menjadi air yang tenang dan mengalir. Terkadang kita perlu menjadi api yang berkobar-kobar. Yang terpenting adalah menemukan harmoni dalam gerakan, menjaga keseimbangan agar tarian kehidupan kita tetap indah dan selaras. Dalam keheningan, kita mendengarkan bisikan intuisi dan menemukan kebijaksanaan yin. Dalam aksi, kita mengembangkan keberanian dan menyalurkan energi yang. Dengan menemukan titik tengah di antara keduanya, kita menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Yang ketiga, hidup selaras dengan alam. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan, kata Lao Tzu. Ini menggema kebenaran abadi tentang keseimbangan dan harmoni yang terpancar dari setiap jengkal alam semesta. Dalam sibuknya kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi, mengejar tujuan dengan tergesa-gesa hingga lupa untuk menyelaraskan diri dengan irama alam. Padahal, alam adalah guru terbaik yang mengajarkan kebijaksanaan tanpa kata-kata. Amatilah pergantian siang dan malam, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi. Siang yang cerah memberi energi dan kehidupan, sementara malam yang gelap memberi ketenangan dan waktu untuk beristirahat. Keduanya bergantian dalam harmoni yang sempurna, menciptakan keseimbangan yang menopang kehidupan. Lihatlah pasang surut air laut, gerakan yang tak henti namun selalu kembali ke titik semula. Pasang yang membawa kelimpahan, surut yang membersihkan dan memberi kesempatan untuk berbenah. Dalam gerakannya yang konstan, tersimpan pelajaran tentang siklus kehidupan, tentang penerimaan dan pelepasan. Rasakan pergantian musim, transformasi alam yang menakjubkan. Musim semi yang penuh harapan, musim panas yang penuh semangat, musim gugur yang penuh warna,
dan musim dingin yang mengajarkan ketahanan. Setiap musim memiliki keindahan dan keunikannya sendiri, mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Belajarlah dari kebijaksanaan alam, ikuti ritme yang tenang dan teratur, jangan melawan arus, melainkan mengalirlah bersamanya. Temukan keseimbangan dalam diri antara aktif dan pasif, antara memberi dan menerima, antara kerja keras dan istirahat. Hidup selaras dengan alam akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, orang yang selaras dengan Tao menjadi satu dengan Tao. Biarkan diri kita menyatu dengan alam, menyerap energi dan kebijaksanaannya, dan menemukan keseimbangan yang hakiki dalam diri kita. Keseimbangan yin dan yang adalah sebuah perjalanan sepanjang hidup. Ia adalah proses terus-menerus untuk menyesuaikan diri, belajar, dan bertumbuh. Dengan menemukan keseimbangan dalam diri, kita dapat mencapai kedamaian batin, kebahagiaan yang hakiki, dan kehidupan yang lebih bermakna. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih bijaksana, fleksibel, dan tenang. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang membawa kesejukan dan kedamaian. Di bawah sana, dunia terbentang luas dengan segala kesibukannya. Namun, di sini, di puncak gunung, kamu menemukan ketenangan dan kejernihan. Kamu melihat dengan jelas kedua sisi dalam dirimu, yin dan yang selama ini bergelut. Kamu merasakan kekuatan dan kelemahanmu, menerimanya dengan lapang dada. Dan disinilah, di puncak gunung ini, kamu membuat keputusan, kamu memilih untuk tidak lagi terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kamu. Kamu memilih untuk menemukan titik tengah, menyeimbangkan yin dan yang, menciptakan harmoni dalam diri. Sekarang, tutuplah matamu sejenak. Rasakan energi alam semesta mengalir dalam dirimu, menyeimbangkan setiap sisi dalam dirimu. Bayangkan, dirimu mengalir bersama arus kehidupan, fleksibel dan adaptif seperti air. Kamu kuat dan ulet seperti rumput yang tetap tegak meskipun dihempas angin kencang. Kamu adalah kesatuan yang utuh, seimbang, dan harmonis. Kamu adalah manifestasi dari yin dan yang, dua kekuatan yang menyatu dalam dirimu. Sekarang, bukalah matamu. Perjalanan menuju keseimbangan telah dimulai. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan teruslah menemukan keseimbangan dalam dirimu. Ingat kata Lao Tzu, kehidupan adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan sesuatu mengalir secara alami kemanapun mereka suka. Jadilah seperti air, menyesuaikan diri, mengalir, dan selalu menemukan jalannya. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari keseimbangan yin dan yang. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang fleksibel, adaptif, dan harmonis. Jangan lupa like video ini jika kamu mendapat manfaat, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan menjadi bagian dari alam, Anda menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam, kata Lao Tzu. Bayangkan, diri Anda duduk di tepi sungai yang tenang. Air mengalir dengan lembut, membawa suara yang menenangkan. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah, membawa aroma kehidupan dan kedamaian yang mendalam.
Di saat itu, Anda merasakan keterhubungan dengan alam semesta, merasakan ritme kehidupan yang harmonis. Inilah esensi dari ajaran Taoisme yang dibawa oleh Lao Tzu, seorang bijak dari zaman kuno Tiongkok. Melalui karyanya yang abadi, Dao De Jing, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, cara yang lebih selaras dengan alam. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol atau untuk memaksa. Sebaliknya, ia menunjukkan jalan untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan mencapai tujuan dengan cara yang alami tanpa paksaan. Lao Tzu, kebijaksanaannya telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Ajarannya menginspirasi kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui jalan yang sederhana, alami, dan penuh makna. Sekarang, mari kita belajar untuk mengalir bersama kehidupan, menemukan keseimbangan, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan Anda tenang. Bersama-sama, kita akan menemukan jalan untuk kehidupan yang lebih damai dan bahagia, selaras dengan alam dan diri sendiri. Inilah 8 pelajaran hidup dari Lao Tzu, sang maha guru kehidupan. Yang pertama, berhenti mengendalikan dunia. Di tengah kilauan dunia yang memikat, di antara gemerlap mimpi dan ambisi, kita seringkali terjebak dalam pusaran keinginan untuk mengendalikan. Seakan kebahagiaan dan kesuksesan hanya bisa diraih dengan menggenggam kendali atas setiap aspek kehidupan. Namun, di balik sibuknya dunia, sang bijak Lao Tzu mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Dunia ini adalah wadah suci yang tidak bisa dikendalikan. Demikianlah Dao De Jing membimbing kita. Upaya untuk mengendalikan hanya untuk memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak kekacauan. Bayangkan, alam semesta ini bagaikan sebuah lukisan agung yang tercipta dengan goresan takdir yang sempurna. Setiap detail, setiap warna, setiap bentuk, semua telah diatur dengan harmonis oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kita. Ketika kita berusaha mengontrol, mengubah, atau memaksa kehendak, kita seolah menodai keindahan lukisan itu dengan coretan yang asal-asalan. Lao Tzu dengan bijak berkata, dunia adalah wadah suci, tidak dapat digenggam, tidak dapat dikendalikan. Mereka yang mencoba menguasai akan kalah. Kutipan ini merupakan seruan lembut untuk melepaskan keinginan kita untuk menguasai. Alam semesta memiliki caranya sendiri dalam mengorkestrasikan kehidupan. Ketika kita berusaha melawan arus alami ini, kita hanya akan terjerumus dalam lautan stres dan frustasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali masalah yang semula tampak rumit dan membingungkan tiba-tiba terurai dengan sendirinya? Seperti benang kusut yang dengan sabar kita biarkan. Ia akan menemukan jalannya untuk terlepas. Itulah kekuatan dari tidak mengontrol. Kekuatan dari melepaskan dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Dalam The Tao of Po, Benjamin Hoff dengan indah menggambarkan filosof ini melalui karakter Winnie the Pooh. Po dengan kesederhanaan dan kepolosannya mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia tidak pernah berusaha mengontrol dunianya, melainkan hidup berdampingan dengan dalam keselarasan dan kedamaian. Marilah kita belajar dari kebijaksanaan Lao Tzu dan Po. Lepaskan genggaman kendali, biarkan alam semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Dalam kepasrahan, kita akan menemukan kebebasan sejati, kebahagiaan yang abadi, dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Dalam kesunyian, mari renungkan sejenak betapa sering kita berusaha menggenggam dunia, memaksakan kehendak, dan mengendalikan setiap detail kehidupan. Namun,
Bukankah justru usaha keras itu yang kerap kali membelenggu kita dalam jerat stres dan kecemasan? Bayangkan, seandainya kita lepaskan kendali, seandainya kita biarkan alam semesta menari dengan ritmenya sendiri, melukiskan takdir dengan kuasanya yang ajaib. Mungkin akan terasa menakjubkan pada awalnya, seperti melangkah di dalam kehampaan. Namun, di sanalah justru kita temukan ruang untuk bernapas, ruang untuk menyerahkan diri pada kebesaran semesta. Duduklah dengan tenang, rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, lepaskan kebebasan yang selama ini menghantui pikiran dan membebani pundak. Sadarilah, kita hanyalah sebagian kecil dari jaringan kehidupan yang luas dan misterius. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita, kekuatan yang mengatur setiap detak jantung dan setiap tetes embun pagi. Dengan menerima keterbatasan dan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, kita membuka pintu menuju ketenangan dan harmoni. Seperti perahu yang menyerahkan diri pada arus sungai, kita dibimbing menuju lautan kebijaksanaan yang tak bertepi. Dengan melepaskan, segala sesuatu dapat terjadi, bisik Lao Tzu. Dunia akan menjadi damai jika kita berhenti berusaha mengendalikan. Mari kita hentikan perjuangan yang sia-sia. Mari kita mengalir bersama arus kehidupan, menemukan keindahan dalam setiap lekuk belokan. Di sana, di tengah kepasrahan, kita akan temukan kedamaian sejati, kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Yang kedua, jangan membebani diri sendiri. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar pencapaian, dan mendaki tangga kesuksesan, seringkali kita terjebak dalam pusaran yang melelahkan. Kita memacu diri tanpa henti, berusaha menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih baik. Namun, dalam upaya yang tak kenal lelah itu, kita lupa akan sebuah kebijaksanaan yang abadi. Lao Tzu, sang bijak dari timur, mengingatkan kita dengan lembut. Mereka yang berjinjit tidak berdiri kokoh. Mereka yang terburu-buru maju, tidak melangkah terlalu jauh. Renungkanlah sejenak kata-kata ini. Bukankah kita sering menyaksikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Seorang atlet yang berlatih tanpa henti, mengabaikan batas fisiknya, justru akan mengalami cedera dan menghancurkan mimpinya. Seorang pekerja yang terobsesi dengan produktivitas tanpa memberi ruang untuk istirahat dan refleksi, akan terbakar habis dalam api kelelahan dan stres. Seperti sebuah pohon yang tumbuh menjulang, kita membutuhkan akar yang kuat untuk menopang batang dan cabangnya. Akar itu adalah keseimbangan antara aksi dan hening, antara upaya dan pemulihan. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menyebutnya mengasah gergaji, meluangkan waktu untuk memperbarui diri secara fisik, mental, dan emosional. Maka marilah kita berhenti sejenak dari keramaian dunia. Rasakan hembusan napas, tenangkan pikiran, dan lepaskan beban yang menumpuk di pundak. Berdamailah dengan keterbatasan diri dan berikan izin untuk beristirahat. Dalam keheningan itulah kita akan menemukan kekuatan sejati dan kestabilan hidup. Lao Tzu berkata, ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Ketika kita berhenti membebani diri dengan ekspektasi yang tak realistis, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita akan menemukan diri kita yang seutuhnya, utuh dan bercahaya. Yang ketiga, jangan melekat pada kehidupan. Lao Tzu, sang bijak dari timur, pernah berkata, ada perbedaan antara merayakan kehidupan dan berpegang teguh pada kehidupan. Renungkanlah sejenak. Bukankah kita seringkali begitu takut kehilangan hingga lupa untuk benar-benar menikmati hidup? Kita genggam erat segala sesuatu, pekerjaan, hubungan, harta benda, bahkan identitas diri seolah-olah semuanya abadi. Namun, seperti ombak yang datang dan pergi di pantai, tak ada satupun dalam hidup ini yang kekal. Setiap momen adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk merasakan keajaiban keberadaan. Eckhart Tolle dalam kebijaksanaannya mengajak kita untuk mati sebelum mati. Bukan berarti mengakhiri hidup secara fisik, melainkan melepaskan identitas dan ego yang membelenggu sehingga kita dapat mengalami hidup sepenuhnya di saat ini.
Lihatlah anak-anak bermain dengan riang. Mereka larut dalam kegembiraan tanpa beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Merekalah guru sejati yang mengajarkan kita arti hidup sebenarnya. Merayakan setiap momen tanpa melekat. Bayangkan, Anda duduk di tepi pantai, merasakan hembusan angin dan hangatnya sinar mentari. Ombak datang dan pergi, menciptakan irama kehidupan yang abadi. Ada keindahan dalam gerakan itu, dalam siklus yang tak pernah berhenti. Demikian pula hidup kita, penuh dengan pasang surut, kegembiraan, dan kesedihan. Terimalah semua itu sebagai bagian dari keseluruhan yang sempurna. Lepaskanlah cengkraman Anda pada kehidupan. Biarkan diri Anda mengalir bersama arus kehidupan, menemukan kebahagiaan dalam setiap napas, dalam setiap jantung, seperti yang diajarkan Lao Tzu. Mereka yang lembut dan mengalahkan adalah murid kehidupan. Dengan melepaskan, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Yang keempat, cukup sudah, cukup. Di tengah sibuknya dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih, terkadang kita lupa akan kebenaran sederhana yang tersimpan dalam hati kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang menumpuk harta atau mengejar prestasi tanpa henti, melainkan tentang menemukan kepuasan dalam kesederhanaan, dalam menghargai apa yang telah kita miliki. Lao Tzu dengan bijaknya mengingatkan kita, mereka yang tahu bahwa mereka memiliki cukup adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Renungkanlah sejenak. Bukankah kekayaan sejati terletak pada rasa cukup, pada kemampuan untuk menikmati karunia hidup tanpa terseret dalam pusaran keinginan yang tak pernah terpuaskan? Henry David Thoreau dalam perjalanannya mencari makna hidup di tengah kesunyian, menemukan kebenaran yang sama. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi memiliki cukup. Dengan melepaskan diri dari belenggu materialisme, ia menemukan kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Bayangkan sebuah gelas yang telah penuh terisi air. Jika kita terus menuangkan air ke dalamnya, air itu hanya akan tumpah dan terbuang percuma. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita terus-menerus mengejar lebih, tanpa henti, tanpa mensyukuri apa yang sudah ada, kita sebenarnya membuang-buang energi dan kebahagiaan kita sendiri. Mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan. Syukuri hubungan yang berharga, pekerjaan yang memberi makna, kesehatan yang baik, dan setiap hal kecil yang seringkali terlupakan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijaksana menulis, lihatlah ke dalam. Di dalam adalah sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika Anda terus menggali. Kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri kita, dari kemampuan kita untuk menghargai dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Lepaskanlah keinginan yang berlebihan dan temukanlah kedamaian dalam kesederhanaan. Biarkan rasa syukur mengalir dalam diri Anda dan rasakanlah kebahagiaan yang tulus dalam menghargai cukup. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, kepuasan akan damai selamanya. Dengan mengetahui kapan cukup, sudah cukup, kita dapat hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan menemukan kekayaan sejati dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Yang kelima, tidak memaksakan apapun. Dalam keheningan, mari kita renungkan kebijaksanaan Lao Tzu tentang seni melepaskan paksaan. Master tidak memaksakan kebajikan pada orang lain, sehingga ia mampu menyelesaikan tugasnya, ungkapnya. Bukankah seringkali justru ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita justru menemukan jalan yang lebih lancar menuju tujuan? Bayangkan seorang pelukis yang tenang, membiarkan kuasnya menari di atas kanvas dengan lembut. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, ia menciptakan mahakarya yang mengalir dan penuh kehidupan. Sebaliknya, jika ia memaksa setiap sapuan kuas, hasilnya justru akan terasa kaku dan mati. Lao Tzu mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, yang selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Bruce Lee, sang maestro bela diri, juga mengungkapkan hal yang sama. Be water, my friend, katanya. Air yang lentur mampu mengalir mengisi ruang apapun, bahkan menembus celah yang paling sempit sekalipun.
Dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita terjebak dalam siklus memaksa diri untuk mencapai sesuatu. Kita menetapkan target, mengejar deadline, dan mendorong diri melebihi batas. Namun, ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita justru menciptakan resistensi dan frustasi. Seperti mendayung perahu melawan arus, memaksa kehendak hanya akan menghabiskan energi kita. Sebaliknya, jika kita belajar untuk mengalir bersama arus, menyesuaikan diri dengan situasi, kita akan mencapai tujuan dengan lebih mudah dan menikmati perjalanan. Renungkanlah sejenak. Adakah area dalam hidup Anda di mana Anda terlalu memaksakan diri? Mungkin dalam pekerjaan, hubungan, atau pengejaran impian. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri Anda dibawa oleh arus kehidupan. John Hader dalam bukunya The Tao of Leadership menulis, kepemimpinan Tao tidak memaksakan kehendak, melainkan mengarahkan aliran. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak memerintah dengan kekuasaan, melainkan membimbing dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika tidak ada paksaan, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Dengan melepaskan paksaan dan mengikuti aliran alami kehidupan, kita akan menemukan jalan menuju tujuan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih memuaskan. Yang keenam, menemukan ketenangan dalam keheningan. Di tengah gemerlap dunia modern, di mana suara berlomba-lomba mencari perhatian, keheningan seringkali terlupakan. Padahal di dalam keheningan itulah tersimpan kekuatan yang luar biasa. Lao Tzu, sang bijak bestari, mengajarkan bahwa keheningan adalah sumber kekuatan dan kedamaian yang mendalam. Bayangkan diri Anda tenggelam dalam keheningan, bukan ketiadaan suara belaka, melainkan suara keadaan di mana pikiran yang resah mulai mereda dan jiwa menemukan ketenangannya. Dalam keheningan itu, kita dapat mendengarkan bisikan hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Carlos Castaneda dalam bukunya The Power of Silence mengungkapkan bahwa keheningan adalah kedalaman, di mana jiwa bisa tenggelam untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di sana, di dalam keheningan, kita terhubung dengan intuisi dan kebijaksanaan yang tak terjangkau oleh logika. Seperti saat kita berdiri di puncak gunung, menyaksikan keindahan alam yang membentang luas. Hanya ada hembusan angin dan kicauan burung yang menemani. Dalam keheningan itu, pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, dan kita merasakan kedamaian yang mendalam. Luangkanlah waktu sejenak setiap hari untuk menikmati keheningan. Mungkin melalui